Israel hari ini nampak sangat kuat. Seluruh dunia seakan sudah berada di dalam genggamannya. Rasanya nggak mungkin negara yang bahkan mampu menjadi pengendali di belakang layar para pemimpin dunia akan melemah dan hancur. Tapi nyatanya takdir berkata lain. Mari kita bahas di... Pada faktanya, kondisi internal Israel hari ini tidak baik-baik saja. Kurang dari 4 tahun Israel sudah menyelenggarakan pemilu sebanyak 5 kali. Yang terakhir adalah pada November lalu dengan hasil akhir kemenangan di pihak Benjamin Netanyahu. Bukan hanya itu, di antara kubu-kubu yang terlibat dalam pemilu bahkan saling melemparkan tuduhan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakstabilan dalam tubuh pemerintahan Israel. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Tamir Pardo, mantan kepala Mossad Badan Intelijen Israel, dalam sebuah kuliah di Netanya Academic College menyatakan bahwa saat ini banyak pembicaraan tentang ancaman besar yang menunggu Israel. Padahal sesungguhnya ancaman paling besar adalah diri kita sendiri, orang-orang Israel. Memang benar bahwa Israel kaya dan makmur, akan tetapi sebenarnya ia terkoyak-koyak dan berdarah-darah. Berbagai bahaya yang mengintai pun tidak terbatas. Dalam Al-Quran, Allah sendiri mensifati Yahudi dengan keras kepala juga kikir. Dan sepanjang masa mereka senantiasa dalam keadaan memusuhi kaum muslimin. Mulai dari Bani Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Quraizoh hingga Partai Likud, Buruh, dan Meretz. Pada entitas Yahudi, baik moderat maupun ekstremis, kiri maupun kanan, mereka semua adalah penjahat yang bersaing untuk membunuh umat Islam. Setelah pengusiran seluruh Yahudi di Madinah, bagaimana mereka bisa kembali muncul dan punya kekuatan untuk menguasai Palestina? Bila kita perhatikan, Israel nggak akan mampu melakukan penjajahan Palestina kecuali mendapat bantuan dan dukungan. Pada awalnya, melalui gerakan Zionis di akhir abad 19, mereka berkoordinasi dengan penguasa zolim yang melibatkan semua negara di dunia untuk melancarkan isu Palestina. Setelah itu, Rusia, Inggris, dan Amerika membela, mendukung, merangkul, mempersenjatai, dan membantu sekelompok antek dalam hal itu. Lalu, konspirasi memuncak pada perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour, dan itu tidak akan berhasil jika bukan karena segelintir antek yang membantunya. Jadilah, sebagian besar tanah Palestina diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dari sini, kita tahu bahwa sebenarnya kaum Yahudi itu lemah dan retak. Hanya saja, kesungguhan mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin melampaui kesungguhan kita sebagai muslim untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan mewujudkan institusi yang mampu membebaskan tanah suci kedua. Karenanya, bukan mustahil bagi kaum muslimin untuk menghancurkan Israel selama mereka mau bertekad kuat dan bersungguh-sungguh. Jadi, masih percaya kalau Israel kuat? Masih takut sama Israel? Mending kita optimalkan usaha kita untuk bebasin Palestina dari tangan kotor Israel.